Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama memulai ibadah hari ini. Perjalanan hidup manusia tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan impian dan harapan. Tantangan, kesulitan, dan masalah juga hadir di dalam kehidupan manusia. Hana memiliki masalah dalam rumah tangganya. Ia mengalami tekanan sosial dan juga psikologis, namun ia tidak menyerah dengan keadaan yang dialami. Hana datang kepada Allah untuk mencurahkan isi hatinya dan menyerahkan pergumulannya. Iman dan doa yang dilakukan dengan tulus, kerendahan hati, dan menguasai kuasa, otoritas, dan kedaulatan Allah tidak pernah sia-sia, dan Allah menjawab doa Hana. Seperti Hana, marilah kita membangun relasi dengan Allah dengan selalu tekun berdoa dan berpengharapan hanya kepada Allah. Bersama kita memuji Allah dengan menyanyikan Bukalah Gapura Indah. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Saat aku menghadapmu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkat roh dan jiwaku sampai ke hadiratmu. Umat milik Allah yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai 14, mengingatkan kepada kita semua. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya,
Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari bersama kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, mengakui kebenaran dari surat Paulus ini, bahwa di dalam kehidupan kita, kita masih belum melakukannya dengan baik. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mengakui doa secara pribadi, dan saya akan menutup doa yang sudah kita haturkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Kau berikan pada kami. Bahkan sekali lagi Engkau terus mengingatkan kami melalui kekasih-Mu Paulus. Kami percaya Tuhan, ingatan yang diberikan oleh Paulus terus akan kami simpan di dalam hati kami, dan kami akan memeliharanya di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus mendampingi kami, karena kami menyadari bahwa kami manusia yang ringkih. Karena itu ya Tuhan, biarlah kekuatan yang datangnya daripada-Mu saja mengampuni dosa kami, dan Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa menjalani kehidupan kami lebih baik ke depannya. Dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh memohon kepada-Mu. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengampunan dosa telah diberikan, dan marilah kita bersama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 14a. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Tuhan sambut jiwaku.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kasih yang luar biasa, sehingga kami tetap bisa menjalani aktivitas kami. Meskipun ada beberapa di antara kami yang menjalani di dalam keterbatasan, tapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh memohon tuntunan-Mu untuk kami bisa menjaga hati dan pikiran kami, sehingga kami terus bisa mengarahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju pada kehendak-Mu saja. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami terus dapat menjalani kehidupan kami, menghadapi kondisi yang tidak mudah hari ini, maupun di hari-hari esok, karena kami dengan keyakinan bahwa Engkaulah sumber pertolongan kami. Karena itu Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan dan melakukannya di bawah tuntunan tangan kasih-Mu. Dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh memohon kepadamu. Amin. Pembacaan pada ibadah hari ini terambil dari Kitab Samuel yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat 18. Kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 18. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Tuhan memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya,
berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap ambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu lihat di tayangan slide berikut ini, ada 3 perempuan. Bapak Ibu pasti sering melihatnya atau sering mendengar namanya. Di situ ada Sarah, ada Rahel, ada Hana. Ketiga perempuan ini memiliki persoalan yang sama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mereka sama-sama kandungannya telah ditutup oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memiliki keturunan merupakan penjamin masa depan Israel. Jadi seandainya mereka memiliki keturunan seperti gambar berikut ini, itu menjadi suatu hal yang sangat berharga di dalam kehidupan mereka. Karena bangsa Israel memiliki harapan dengan mempunyai banyak keturunan merupakan bagian dari prioritas perencanaan kehidupan keluarga mereka. Hal tersebut salah satunya dapat dijumpai dalam kisah peminangan Ribka misalnya di dalam Kejadian 24, di mana salah satu bujang atau lebih tepatnya juru bicara yang akan melamarkan Ribka bagi Iska mengatakan ketika itu, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Nah, itu kenapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap keluarga Israel sangat menantikan kehadiran anak di dalam keluarga mereka. Berbagai usaha dilakukan untuk memperoleh seorang anak yang tidak hanya menjadi ahli waris, tetapi sekaligus menjadi kebanggaan dan penjamin keluarga Israel. Karenanya tidak mengherankan jika reproduksi merupakan salah satu fungsi yang penting dari keluarga. Dan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan banyak keturunan. Keturunan yang dihasilkan akan menyambung nama nenek moyang sekaligus memelihara tradisi keluarga serta menjadi penjamin kehidupan umat secara keseluruhan. Sehingga kemandulan Bapak Ibu dan Saudara ibarat musuh bagi setiap keluarga Israel. Kemandulan dipandang sebagai aib keluarga. Dalam konteks zaman itu, perempuan dianggap sebagai penyebab ketidakmampuan untuk memiliki keturunan. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat gambar berikut ini merupakan gambaran tentang istri mandul di mana kesedihan dan rasa ketertolakan itu yang paling besar diekspresikan di dalam beberapa kisah di Alkitab, yang tidak hanya dilihat di dalam kehidupan Hana yang barusan kita baca, tetapi juga di dalam kehidupan Sarah maupun di dalam kehidupan Ribka. Seorang istri yang tidak dapat mempunyai anak seringkali menjadi objek ejekan karena ketidakmampuannya mengandung dan melahirkan anak, khususnya anak laki-laki.
Dan di dalam keadaan yang demikian, kita bisa memperkirakan bahwa dari sudut pandang sosial, perempuan akan merasa malu, sedangkan dari sudut pandang psikis, kemungkinan besar perempuan atau istri akan sangat tertekan. Belum lagi dari sudut pandang keagamaan atau kerohanian pada waktu itu, yang mungkin akan merasa karena berpikir bahwa ini salah saya, karena saya tidak mampu menghasilkan keturunan, dan ini adalah dosa besar yang saya lakukan karena saya tidak bisa memenuhi janji yang harusnya Tuhan berikan kepada umatnya. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari kisah Hana yang telah kita baca hari ini, menyadarkan kita semua ketika Hana telah menutup kandungannya, ketika Tuhan telah menutup kandungannya, kemudian Hana dimadu oleh suaminya, dan ketika hatinya bertubi-tubi disakiti oleh madunya, sehingga dia tidak kuat lagi untuk menahan rasa yang sudah menumpuk-numpuk, dan pada akhirnya di dalam Alkitab dikatakan dia menangis sejadi-jadinya dan sama sekali tidak mau makan. Dan itu kalau dari sisi psikologi Bapak Ibu dan Saudara, kondisi yang seperti ini itu di dalam kondisi di mana seseorang mengalami depresi yang cukup berat. Nah, karenanya Bapak Ibu dan Saudara, kita mau melihat bagaimana sih Hana bisa menyelesaikan persoalannya, bagaimana Hana mengatasi pergumulannya, bagaimana Hana bisa melihat persoalan di dalam kehidupannya, bagaimana dia menanggapi itu semua. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara yang menarik di sini, entah kenapa Hana selalu kembali kepada Allah. Meskipun ketiga kondisi tersebut menerpa kehidupan Hana, kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap kali suaminya yang bernama Elkana itu pergi beribadah kepada Allah di Silo, Hana selalu ikut serta. Hana tidak pernah absen. Dan beda dengan Penina. Mungkin orang mengatakan, ya iyalah, Penina kan punya anak, Hana kan enggak. Pastinya akan sibuk buat nguruskan anak. Tapi apakah itu jawabannya Bapak Ibu dan Saudara? Saya pikir Alkitab tidak menjelaskan demikian. Tidak ada alasan yang dijelaskan di dalam Alkitab. Tetapi di situ selalu dikatakan beberapa kali bahwa Hana selalu kembali kepada Allah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, dari setiap interaksi ya Bapak Ibu Saudara, interaksi antara Hana dengan Elkana, Hana dengan Penina, gitu kan? Bapak Ibu pasti memperhatikan di situ dan bisa merasakan bagaimana tidak ada seorang pun yang bisa memahami kondisi diri Hana. Bahkan Elkana sekalipun yang sudah menjadi pasangan hidupnya selama lebih mungkin beberapa tahun lamanya, gitu kan. Tetapi kembali lagi Elkana tidak bisa memahami apa yang dirasakan oleh Hana. Dan itu menjadi beban tersendiri bagi Hana. Dan ketika kita mengingat akan perkataan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 22, Nabi Yesaya mengatakan demikian, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Mungkin kata-kata ini dianggap terlalu ekstrim Bapak Ibu. Tapi kalau kita perhatikan, iya sih, ada benarnya juga. Kalau Bapak Ibu sedang menghela nafas, helaan nafas yang terjadi hanya terjadi dalam waktu 2-3 detik saja untuk bisa memahami apa yang dirasakan oleh seseorang. Ya, saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan.
itu cuma 2-3 detik, paling lama 4 detik Bapak Ibu. Selebihnya akan lebih banyak untuk memberikan nasihat menurut persepsinya sendiri. Sehingga pada akhirnya manusia akan sulit sekali untuk bisa memahami kondisi yang dirasakan oleh sesamanya. Meskipun itu adalah pasangannya sendiri yang telah bersama menjalani pernikahan lebih dari beberapa tahun, seperti halnya yang dialami oleh Hana dan Elkana. Dan kita lihat bagaimana sikap Elkana yang cenderung meremehkan dan tidak mau mengerti dengan kondisi si Hana. Sehingga kembali kepada Allah merupakan jalan yang diambil oleh Hana, karena meskipun Allah telah menutup kandungannya, tetapi Hana yakin Allah mau mendengarkan seruannya dan mau memahami kondisi dirinya. Itu kenapa dikatakan dengan pedih hatinya Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Karena Hana sudah tidak bisa menutupi apapun dari Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan saja dia bisa mengutarakan semua yang ada di dalam pikiran dan hatinya, semua yang sudah tertumpuk selama bertahun-tahun. Itu keluar begitu saja karena Hana merasa bahwa Tuhan yang paling mengerti, paling memahami apa yang dia rasakan. Kalau kita perhatikan, mungkin doa Hana terkesan mengancam Allah. Dia mengatakan, dia mengungkapkan, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, jika engkau mengingat tentang diriku dan tidak melupakan apa yang telah terjadi kepadaku. Memang seolah-olah Hana meminta dengan mengancam Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu dan Saudara, setiap perkataan yang Hana ucapkan, disitulah menunjukkan kerentaan diri Hana sebagai seorang manusia dan sebagai seorang perempuan di hadapan Tuhan. Sakit hatinya, kelelahannya, keputusasaannya, ketidakberdayaannya, semua campur menjadi satu di dalam diri Hana yang pada akhirnya Hana bisa mengungkapkan dengan caranya yang seperti itu. Dan apakah Allah marah? Apakah Allah kecewa dengan Hana? Tidak. Allah mendengarkan Hana. Allah melihat Hana. Allah tahu apa yang dirasakan oleh Hana. Dan itu yang membuat pada akhirnya Allah membukakan kandungannya sebagai jalan lahirnya salah satu nabi besar Israel. Yang tentunya segala sesuatu pasti sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, Hana percaya sepenuhnya kepada Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ekspresi di dalam slide yang berikut ini, ia yakin bahwa Allah akan bertindak atas hidupnya. Kalaupun bukan kehendak Hana yang terjadi, gak apa-apa. Ia akan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Tetapi kalau memang Tuhan sendiri yang menghendaki itu semua terjadi dan kebetulan sesuai dengan apa yang Hana minta, itu adalah anugerah yang terbesar di dalam kehidupan Hana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang persoalan mengenai kehendakku atau kehendak Allah akan selalu menjadi tarik ulur di dalam kehidupan kita. Ada orang yang mengatakan berdoalah seperti Hana, yang berdoa dengan sangat spesifik dengan apa yang diminta. Dan dengan doa yang spesifik itu, maka Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkannya. Menjadi pertanyaan buat saya Bapak Ibu.
Bukankah Tuhan itu Maha tahu? Bahkan apa yang akan terjadi di depan, di dalam kehidupan setiap umatnya, bukankah Tuhan sudah tahu? Sehingga apa artinya kalau kita berdoa secara spesifik? Seolah-olah mengatakan bahwa Tuhan pasti tidak tahu apa yang saya minta, karena itu Tuhan tidak mengabulkan apa yang saya minta. Ini yang harus diperbaiki, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pemahaman ini yang harus diperbaiki. Kita tahu bahwa Tuhan itu memang Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tahu. Sehingga Dia tahu betul apa yang kita butuhkan. Tidak hanya untuk hari ini, bahkan untuk esok hari. Kalaupun jika kebutuhan itu dirasa belum terwujud, seperti yang dialami Hana ketika dia berdoa di depan Eli, di depan imam besar ini, bukan berarti kemudian Allah tidak tahu apa yang kita butuhkan. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu untuk menginformasikan kembali pada Tuhan, apalagi memaksa Tuhan untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak kita. Masalahnya bukan doa yang dijabarkan secara rinci kepada Tuhan, tetapi yang jadi masalah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kemudian kita justru jadi memaksakan kehendak kita yang terjadi dan bukan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Karenanya kalau dengan demikian, cara kita berdoa kepada Tuhan itu berarti kita masih belum bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kalau kita memang betul-betul percaya pada Tuhan, kita cukup mengatakan apa yang menjadi beban pikiran kita, dan kita menyerahkan segala sesuatunya di dalam rencana Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, Tuhan, dan biarlah Engkau saja yang memberikan terbaik di dalam kehidupan kami sekeluarga. Dan ketika kita bisa mengungkapkan itu, maka setidaknya kita tahu kepada siapa kita menyerahkan kehidupan kita, dan kepada siapa kita menggantungkan kehidupan kita, dan kepada siapa kita berjalan untuk memasuki babak baru di dalam kehidupan yang baru. Kalau kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita dan menggandeng kita, maka kita tidak perlu mengatakan secara terperinci, tapi kita yakin bahwa akan tiba waktunya Tuhan akan mewujudkan apa yang menjadi permohonan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita belajar di sini bagaimana Hana merelakan apa yang pada akhirnya menjadi milik Allah kembali. Kalau kita perhatikan doa Hana, Bapak, Ibu, dan Saudara, doanya itu sangat sederhana. Yang pada akhirnya doa Hana dikabulkan karena memang sesuai dengan rencana Allah. Bukan karena janji Hana atau nasar Hana bahwa dia akan memberikan anak laki-lakinya kepada Tuhan untuk seumur hidup anak tersebut. Tetapi di sini Allah tahu bahwa Hana sungguh-sungguh memiliki kebesaran hati untuk dia mau merelakan anaknya nanti diberikan kembali kepada Tuhan. Sehingga kerelaan itu yang dilihat oleh Allah, bukan pada janjinya,
tetapi pada kerelaan hati Hana untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, melepaskan anaknya dan memberikan kepada Tuhan. Dan meyakini bahwa hal ini bukan sekedar nasar Hana, tetapi memang semuanya ini adalah kehendak Tuhan yang akan baik dampaknya untuk kehidupan umat Allah. Hana memang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Hana memang tidak akan pernah tahu apa rencana Allah di dalam kehidupannya keesok harian maupun kehidupan anak laki-lakinya. Tetapi Hana tahu bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Hana yakin bahwa ia sudah menyerahkan di tangan yang tepat dan yakin meskipun ia hidup berjauhan dengan anaknya, tetapi ia tidak pernah kehilangan anaknya. Karena mungkin bagi Hana, keterpisahan dengan anaknya bukanlah keterpisahan oleh maut. Sehingga kepergian seorang anak yang dinantikan bukanlah penyesalan yang harus Hana tangisi setiap hari. Tetapi itu semua merupakan rasa syukur atas kasih Allah kepadanya yang telah mewujudkan permohonannya, dan rasa syukur atas kesempatan yang telah Allah berikan kepadanya untuk dapat mengambil bagian dalam rencana besar Allah bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga refleksi perjalanan kehidupan Hana menuntun kita semua untuk kita mau bertekun di dalam doa, dengan selalu kembali kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada rencana Allah, dan merelakan segala sesuatunya terjadi menurut kehendak Allah. Dengan demikian, hari ini ketika kita bersama-sama berkumpul untuk menyambut tubuh dan darah Kristus, maka kita sudah dapat berdamai dengan pergumulan dan kondisi kita, sehingga kita bisa bersukacita berjalan bersama Allah dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini, kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terimalah dan makanlah ini sebagai peringatan akan aku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan minuman, mengucap syukur, kemudian memberikan cawan itu kepada para murid dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, melalui bentuk makan bersama, menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan sebuah keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga,
sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, dengan makan roti dan minum anggur dalam cawan perjamuan, menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah sekali lagi kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita masing-masing menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita masing-masing bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita masing-masing bertekad dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, apakah kita masing-masing bertekad senantiasa menjalani hidup penuh rasa syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya mengingatkan bahwa perjamuan kudus disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih mengikuti proses katekisasi, maupun bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima baptis dewasa ataupun sidi, dan saat ini sedang dalam penggembalaan khusus, hendaknya tidak dulu ikut serta dalam perjamuan kudus ini. Saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menyatukan hati kita dan menundukkan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah, seraya berdoa demikian. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti yang sudah kita persiapkan bersama dengan keluarga maupun minuman yang sudah kita persiapkan bersama adalah sebagai simbol kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita.
Mari kita mensyukuri untuk pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan pada kita melalui roti dan minuman yang sudah dipersiapkan. Dan kita yakini bersama bahwa Tuhan Yesus hadir bersama kita dimanapun kita berada saat ini untuk terus menyertai setiap langkah hidup kita dan untuk menyucikan kembali kehidupan kita melalui kasih yang akan kita terima bersama-sama hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menyatukan hati dan pikiran kita mengucap syukur pada Tuhan dan membiarkan Tuhan untuk hadir di dalam perjamuan kudus hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu, di mana Engkau menyertai kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kami bisa mengikuti perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita. Makanan dan minumannya yang telah kami persiapkan ini adalah bagian dari pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau hadir bersama dengan kami dan melingkupi kami sehingga kami merasakan betul kasih-Mu yang memelihara kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih untuk segala berkat yang telah Engkau berikan. Kami mempersiapkan diri kami betul dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikurbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, mari kita memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita menerima dengan penuh percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikurbankan demi keselamatan kita semua, sehingga kita bisa hidup baru di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya sebagai keluarga Allah. Mari kita mensyukuri berkat dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita menerimanya dengan penuh percaya. Bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan demi keselamatan kita, sehingga kita hidup baru dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya sebagai keluarga Allah.
Bersama kita mengucap syukur atas berkat dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita yang terus memelihara hari demi hari. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan bersama memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhanku, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Jemaat dipohon untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati dalam doa dan kita akan menutupnya bersama di dalam doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Kami ucap syukur bahwa hari ini kami belajar dari Hana, bagaimana kami harus bertekun di dalam doa kami, dengan selalu kembali hanya kepadamu saja dan mempercayai sepenuhnya apa yang terjadi di dalam kehidupan kami hanya pada rencanamu saja dan mereka akan segala sesuatunya terjadi menurut kehendak-Mu saja. Ketiga hal itu kelihatannya mudah Tuhan, tetapi kami masih kesulitan karena Engkau tahu bahwa
kemanusiaan kami, kedagingan kami masih begitu ringkih, sehingga kami perlu terus-menerus untuk diingatkan, perlu terus-menerus untuk terus dimotivasi, perlu terus-menerus untuk senantiasa dirangkul, untuk kami bisa memiliki keyakinan dan pengharapan, sehingga kami bisa menjalani semuanya itu di dalam sukacita penuh. Karena itu ya Tuhan, sekali lagi kami sungguh memohon pada pertolongan-Mu, memohon pada tuntunan tangan kasih-Mu, sehingga kami bisa melakukan semuanya itu di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami khusus mendoakan bagi orang tua kami, Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Muwarni Rahayu Budi Sukamto, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, dan Bapak S. Parmun. Kami percaya Tuhan Engkau akan terus memelihara kehidupan orang tua, setiap orang tua yang kami kasihi di dalam kehidupan persekutuan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memenuhi segala apa yang mereka butuhkan sampai dengan hari ini. Dan Engkau akan terus menjaga serta melindungi mereka dimanapun mereka berada saat ini. Ya Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini masih di dalam proses kesembuhan mereka. Kami sungguh mendoakan Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Leksono, Bapak Widananto, Ibu Deborah Sulistyowati Sukadis, Ibu Ruswadi, Ibu Delina Estobing, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Suseno, Bapak Padi, Bapak Agus Puji Raharjo, Ibu Harlina Prasetyati, Bapak Handoko, Bapak Steve Delahaya, anak kami terkasih Samuel John Rudolph Delahaya, dan Saudara Daniel John Rudolph Delahaya. Begitu juga Ibu Tri Puji Astuti, Bapak Marlis Tamal, Ibu Niken Widiawati, Ananda Juan Tamal, begitu juga anak kami Teresia Gabriel dan Destaya Amani Putri. Begitu juga Bapak Senjata Ginting dan keluarga, Ibu Rita Ginting, anak kami terkasih Semesias Ginting serta Priscilla Miselina. Kami juga mohon bagi Mbak Astri Widyaningsih, begitu juga Bapak Doni Indra Kustuma, Ibu Rina Giati, Ibu Yesika Emilia Putri, begitu juga saudara kami, anak kami terkasih Brian, Ibu Widananto, Mbak Bella Widananto, Bapak Ari Widananto, Mbak Lucy, anak kami terkasih Ricci, Mbak Febrin Delahaye, begitu juga dengan Mbak Ripkat Widananto, anak kami terkasih Priscilla, dan begitu juga dengan Mbak Eli. Kami percaya Tuhan bahwa pemulihan yang daripada-Mu saja yang membuat mereka betul-betul teryakini bahwa kekuatan kehidupan mereka, sumber kekuatan mereka hanya di dalam pertolongan-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah uluran tangan-Mu yang menjangkau mereka masing-masing, sehingga mereka bisa kembali melanjutkan segala aktivitas kehidupan mereka. Kami juga mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau juga terus menolong keluarga kami dimanapun mereka berada. Dalam setiap pergumulan mereka, kami mohon kiranya Engkau memberikan
pertolongan, jalan keluar bagi anggota keluarga kami yang saat ini sedang mengusahakan pekerjaan. Tuhan pimpin dia, Tuhan tuntun dia, supaya tetap mengusahakan yang terbaik, tetap bersemangat untuk bisa mendapatkan pekerjaan, untuk bisa membuka lapangan usaha yang baru, sehingga sungguh Tuhan, mereka bisa menjadi saluran berkat, tidak hanya bagi keluarga mereka, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami juga mohon bagi anak-anak kami yang mungkin saat ini sedang ujian, kami percaya Tuhan menuntun mereka, Tuhan memimpin mereka, sehingga mereka bisa mengerjakan segala soal-soal ujian dengan baik. Mereka bisa menjaga iman mereka untuk menyelesaikannya dengan kemampuan mereka sendiri, dan pada akhirnya mereka bisa memberikan yang terbaik kepadamu maupun kepada orang tua mereka. Kami juga mohon kiranya Engkau juga memberkati mereka, menjaga dan melindungi mereka, serta menjauhkan mereka dari pergaulan yang buruk yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Kiranya Engkau sendiri yang menuntun mereka melalui hati nurani mereka, sehingga mereka bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang saat ini merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan mempertemukan mereka pada waktunya yang tepat, dan Tuhan memberikan segala sesuatunya di dalam proses itu, sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan iman bersama dengan pasangannya di hadapan-Mu dan di hadapan keluarga Allah. Kami juga mohon bagi setiap pasangan yang belum memiliki anak, Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Seperti halnya Sarah, Ribka, dan Hana, Engkau menunjukkan kepada kami semua ketika kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, dan ketika kami yakin dan percaya pada setiap rencana-Mu Tuhan, Engkau akan membuka segala hal di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon kepadamu, kiranya Engkau terus memimpin kami, menolong kami untuk kami bisa menghadapi masa pandemi saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa masa pandemi ini pasti akan berakhir dan kami akan kembali beraktivitas. Kami percaya itu terjadi hanya karena kasih setia-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan segala prosesnya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kami sendiri juga mengikuti proses itu dengan prokes yang ketat, sehingga kami bisa menikmati kehidupan yang lebih baik untuk hari ke depannya. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami dalam setiap keputusan yang akan mereka ambil. Kiranya Engkau menuntun mereka dan memberkati mereka. Kami serahkan Tuhan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam rencana-Mu, dan biarlah Tuhan kehendak-Mu saja yang terjadi. Dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ini, kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah yang telah diberikan kepada kita. Adapun persembahan kita dapat diberikan melalui transfer rekening atau melalui kantor gereja atau melalui majelis wilayah masing-masing. Adapun nats pembimbing pada persembahan minggu ini diambilkan dari kitab
Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Adapun persembahan pada minggu ini akan diiringi dengan nyanyian Allah itu baik. Mari kita menyerahkan persembahan kita ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu yang tidak putus-putusnya dalam kehidupan kami. Segala kebutuhan kami ya Tuhan, Engkau cukupkan, sehingga kami tidak berkekurangan. Kini kami membawa persembahan syukur kami yang asalnya juga daripada-Mu sendiri. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Mohon pertolongan-Mu ya Allah, agar kami mampu menggunakan harta benda yang kami kumpulkan ini untuk mewujudkan kasih-Mu kepada mereka yang membutuhkan. Melalui pelayanan dan kesaksian kami di tengah masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini lanjutkan ibadah saudara dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan sambutlah kedatangannya. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghidupkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ibadah hari ini telah usai, teruslah bertekun di dalam doa. Tuhan memberkati kita semua.